Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-20 sampai 24. Firman-Nya berkata demikian. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita mencapai garis akhir dengan baik. Kita terus berjuang, kita terus berusaha dalam perlombaan iman ini, supaya kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dalam ayatnya yang ke-24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Dapat mencapai garis akhir. Kita pun terus belajar dan terus berusaha untuk kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Kita sudah mengawalinya dengan baik, kita pun belajar dan berusaha supaya kita juga mengakhirinya dengan baik. Kita akan belajar dari Paulus apa yang dituntut dari kita untuk kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Ada beberapa hal yang saya coba amati dari kehidupan Paulus yang membuat dia bisa mencapai garis akhir dengan baik. Dalam ayat 19a, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Itu suatu karakter hidup yang baik, yaitu dengan rendah hati. Jadi hal yang pertama yang saya lihat untuk kita bisa mencapai garis akhir dengan baik, kita belajar dari Paulus, yaitu memiliki karakter yang baik, yaitu kerendahan hati. Kalau kita memiliki karakter yang baik, saya percaya kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Jadi karakter yang baik menyangkut kerendahan hati, menyangkut kesabaran, itu bagian dari karakter yang sangat penting kita terus pupuk, kita asah, kita jaga, kita pelihara, kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita, karena itu yang memberi kita potensi dan kemampuan untuk bisa mencapai garis akhir dengan baik. Tapi kalau kita tidak memiliki karakter yang baik, saya ragu kalau kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Jadi berkarakter yang baik itu suatu yang sangat penting untuk menunjang kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Yang kedua, dalam ayat 20, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak pernah melalaikan apa yang berguna. Di sini saya melihat hal yang kedua, untuk bisa mencapai garis akhir dengan baik, kita harus melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita harus melihat itu sebagai kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita harus melaksanakannya dengan baik.
seperti Paulus, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Dia terus memberitakan dan mengajarkan firman. Dia terus bersaksi kepada orang Yahudi supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Ia secara konsisten dan kontinu melakukannya. Jadi hal yang kedua, untuk kita bisa mencapai garis akhir dengan baik, kita mencontohi, meneladani Paulus, melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik. Jangan lalai dengan tanggung jawab kita. Jangan kita bosan-bosan berhenti melaksanakan tugas pemberitaan Injil, tugas menjadi saksi bagi Kristus. Itu bagian dari kita melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik. Saya percaya ketika kita terus melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik, itu menunjang kita untuk bisa mencapai garis akhir dengan baik pula. Jadi melaksanakan tanggung jawab baik dengan baik, itu penting untuk kita terus wujudkan dalam hidup kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita, sehingga kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Yang ketiga, dalam ayat 22 dan 23, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Di sini saya melihat bagaimana Paulus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bagaimana dia mengikuti apa yang dikehendaki Roh Kudus, selalu tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Dan saya percaya ini hal yang sangat penting, yang menolong kita untuk bisa mencapai garis akhir dengan baik. Jadi hal yang ketiga, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus selalu berserah dalam pimpinan Roh Kudus. Kita selalu mau supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Ketika kita terus menundukkan diri dalam pimpinan Roh Kudus, ketika terus kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus, saya percaya itu yang akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa mencapai garis akhir dengan baik. Tanpa pimpinan Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat sukar dan sulit untuk kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Tapi saya percaya ketika kita hidup dalam pimpinan Roh, kita selalu mengikuti apa yang dikehendaki Roh Kudus. Itulah yang menolong kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami mencapai garis akhir dengan baik. Tuhan, kami rindu supaya kami bisa mencapai garis akhir dengan baik. Karena itu ajar dan tolong kami supaya kami memiliki karakter yang baik. Tolong kami supaya kami melaksanakan tanggung jawab kami dengan baik. Dan tolong kami untuk kami selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh yang Kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.